Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1, saya Indariabu dan ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Wilisda Ada Tahu, yang kedua ada Virgita Julista Hanapi, yang ketiga Sarita Isabrawi, dan yang keempat ada Sri Elviana Datuel. Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang apa sih itu metode kuantitatif dan jenis-jenis apa saja yang ada, jenis-jenis penelitian apa saja yang ada di dalam metode kuantitatif. Jadi mari simak video berikut ini. Yang pertama kita akan membahas apa sih metode kuantitatif itu. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional. Kenapa disebut metode tradisional? Karena metode ini sudah cukup lama digunakan sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik. Kenapa disebut seperti itu? Karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu yang pertama konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini juga disebut sebagai metode discovery. Kenapa disebut seperti itu? Karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek yang baru. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis data yang ada di dalam kuantitatif, yang ada di dalam penelitian kuantitatif? Jadi, jenis-jenis data yang ada di dalam penelitian kuantitatif yaitu pertama ada nominal, yang kedua ada ordinal, dan yang ketiga ada interval atau ratio. Jadi, itu semua akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, berikutnya adalah data nominal. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tapi hanya sekedar label atau kode saja. Nah, data ini mempunyai ciri bersifat saling lepas atau tidak berhubungan satu sama lain. Nah, contoh dari data nominal ini yang pertama adalah data jenis kelamin siswa. Dikategorikan menjadi dua. Nah, laki-laki diwakili dengan angka 1 dan perempuan diwakili dengan angka 2. Berikutnya adalah mengelompokkan pertandingan. Misalnya basket yang diwakili dengan huruf A, kemudian futsal diwakili dengan huruf B. Selanjutnya adalah volleyball diwakili dengan huruf C. Baik, yang pertama yaitu pengertian data ordinal. Yang pertama yaitu pengertian data ordinal. Data ordinal adalah data yang dapat didapatkan dengan secara klasifikasi atau keorganisasi. Sehingga secara umum data ordinal adalah data yang berbentuk kategoris dengan urutan berbagai macam variabel. Kemudian yang kedua adalah fungsi data ordinal. Fungsi data ordinal memiliki fungsi atau kegunaan untuk mengurutkan objek dari paling rendah sampai paling tinggi. Kemudian yang ketiga adalah contoh data ordinal. Yang pertama yaitu status di tempat kerja. Kemudian yang kedua ada urutan kualitas produk. Kemudian yang ketiga adalah urutan persetujuan. Baik, selanjutnya mengenai data interval. Data interval sendiri merupakan jenis data penelitian kuantitatif. Jadi, data interval atau apa sih data interval itu? Jadi, data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek dan kategori yang sama. Data ini dicirikan dengan urutan kategori, tidak mempunyai jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nilai nol, mutlak atau absolut. Selanjutnya itu apa contoh dari data interval? Contoh pertama itu rata-rata tinggi badan berdasarkan usia.
untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 130-145 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 145-160 cm. Dan untuk dewasa yang berusia 19-26 cm memiliki rata-rata tinggi badan 161-199 cm. Yang kedua itu tentang pengiriman barang ke berbagai tempat. Seperti contoh di atas, Sinta mengirimkan barang dari Bandung ke Jakarta dengan harga 10.000 per kilogram dan Santi mengirimkan dari Bandung ke Yogyakarta dengan harga 20.000 per kilogram. Sedangkan Santa mengirimkan barang dari Bandung ke Surabaya dengan harga 30.000 per kilogram. Data rasio. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut. Jadi kalau data nol berarti tidak memiliki arti apapun. Contoh, nilai raport siswa SMA di mana masing-masing siswa memiliki nilai yang berbeda, yaitu Muiz mendapatkan nilai 100, Cinta 80, dan Putri 60. Jika dilihat dari skala rasio, nilai Muiz memiliki nilai lebih 20 daripada nilai Cinta. Cinta memiliki nilai lebih 20 daripada nilai Putri, dan nilai Putri kurang 40 untuk sama dengan Muiz. Berat bayi di mana bayi A beratnya adalah 3, B adalah 2, dan C adalah 1. Jika dilihat menggunakan skala rasio, berat badan bayi A 3 kali lipat dari berat badan bayi C. Berat badan bayi B 2 kali lipat dari C. Pekerjaan dan menghasilkan bulanan, di mana gajinya bermacam-macam. Jika dilihat berdasarkan skala rasio, gaji Iksan lebih besar daripada gaji Kosim sebagai karyawan, dan gaji Udin lebih kecil daripada gaji Kosim.